Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Oke, kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar alat kontrasepsi pil. Jadi, di video saya sebelumnya, yang ini tentang cara minum pil KB yang baik dan benar, ada banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentarnya. Jadi, saya akan membacakan satu persatu, tapi pertanyaannya itu sudah saya pilih-pilih karena ada juga beberapa pertanyaan yang hampir sama pertanyaannya, jadi saya pilih-pilih saja mana yang berbeda. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada mom semua, untuk yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms, terima kasih. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya dari Ibu Alisa Hermawan. Bu Bidan, saya sebelumnya pakai KB suntik dan sekarang mau pindah ke pil. Yang pertama diminum harus yang mana dulu? Jadi, untuk moms yang sebelumnya menggunakan KB suntik dan ingin pindah ke pil, itu caranya langsung saja mengkonsumsi pilnya. Jadi misalnya di tanggal, kita anggap saja ya, di tanggal 27 misalnya tanggal kembali untuk suntik atau tanggal kunjungan ulangnya. Tapi moms tidak ingin lagi melanjutkan suntiknya, jadi ingin mengkonsumsi pil KB. Jadi di tanggal 27 itu moms bisa langsung mengkonsumsi pil KB yang warnanya atau pilnya yang warna kuning. Jadi saya ambil contohnya pil yang seperti ini ya. Kemudian untuk moms yang ingin langsung mengkonsumsinya bisa langsung ke pil yang warna kuning. Jadi misalnya di tanggal 27 itu adalah hari Senin. Jadi minum pil yang warna kuning yang tulisannya hari Senin. Selanjutnya ikuti arah panahnya. Untuk cara mengkonsumsi pil yang baik dan benar, moms bisa kunjungi video saya yang sebelumnya. Di situ saya menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsi pil yang baik. Kemudian kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu, Bu mau tanya, saya selesai haid hari Sabtu terus minum pil yang putih. Pas hari Minggu masih ada yang keluar, tapi saya minumnya yang kuning. Terus ikuti anak panah atau balik ke kuning lagi. Sebenarnya, ya begini, sebenarnya mengkonsumsi pil itu harusnya diawali pada saat menstruasi. Selesai haidnya hari Sabtu, kemudian di hari Minggu sudah masuk mengkonsumsi pil kuning tapi ternyata masih haid. Apakah harus mundur atau tetap mengikuti arah panah? Untuk mengkonsumsi pil KB sebaiknya kita mulainya di hari Sabtu. Pil putih, selanjutnya kita lanjut sesuai arah panah. Jadi tidak perlu lagi kembali atau yang awalnya mengikuti arah panah terus kembali lagi ke sebelumnya, itu tidak perlu seperti itu. Jadi minum pil KB itu secara terus-menerus mengikuti arah panah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu Bidan mau tanya, saya kemarin suntik KB 3 bulan tapi tekanan darah saya itu tinggi. Terus saya dianjurkan pakai IUD oleh bidan, tapi saya takut, saya mau beralih ke pil saja. Saya tidak tahu cara minum pilnya karena suntikanku itu selesai tanggal 15 dan belum pernah berhubungan dan masih menunggu haid tapi belum haid-haid juga. Untuk informasi kepada moms-moms semua, bahwa penggunaan atau konsumsi pil KB itu tidak dianjurkan oleh ibu yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena itu merupakan salah satu kontraindikasinya. Itu sudah betul, bidannya menganjurkan ibu untuk menggunakan IUD non-hormonal karena itu aman untuk ibu dengan hipertensi atau dengan tekanan darah tinggi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya seperti ini, mau tanya Bu, kalau nggak haid tapi minum yang buat haid, itu gimana ya? Kalau tidak haid tapi minumnya untuk haid, ya pasti salah moms, karena untuk haid ya diminum pada saat haid, pada saat menstruasi. Sementara yang tidak haid itu, pil yang tidak sebaiknya dikonsumsi pada saat menstruasi, itu tidak boleh dikonsumsi pada saat menstruasi. Jadi minum pilnya sesuai anjuran. Kemudian masih ada lagi. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bu Bidan, saya mau tanya, kan tanggal 10 nanti saya harus suntik KB ulang. Kalau mau ganti pil KB, bagaimana caranya?
yang saya juga sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya, bahwa kalau misalnya tanggal 10 itu harusnya suntik KB ulang, moms bisa langsung mengkonsumsi pil yang mengandung hormonnya atau pil yang warna kuning seperti pil yang tadi saya contohkan, yang saya munculkan gambarnya. Itu pil yang warna kuning sesuai dengan harinya, hari apa di tanggal 10 itu moms bisa mengkonsumsi pilnya di hari itu juga di tanggal 10. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya kan haid, Bu, tapi sekarang haidnya sudah selesai. Gimana caranya pindah ke pil? Jadi untuk pemula, sebaiknya sih mengkonsumsi pil itu pada saat menstruasi. Tapi kalau misalnya baru sehari berhenti menstruasi, itu bisa juga mengkonsumsinya. Misalnya terakhir menstruasinya itu di sini. Jadi moms bisa mengkonsumsi pil selanjutnya seperti itu. Mulainya di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu mau tanya, saya baru melahirkan 1 bulan, KB apa yang cocok untuk saya? Untuk pil KB, untuk ibu menyusui itu memang ada pil KB khusus ibu menyusui, namanya pil laktasi. Jadi moms kalau misalnya ingin membelinya di apotik, moms tinggal bilang moms ingin menggunakan atau membeli pil laktasi karena itu tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vina Andriani. Bu Bidan, saya mau tanya, saya mau konsumsi pil KB, saya haid di hari Jumat, tapi ini sudah hari Minggu, minumnya yang mana ya Bu? Mohon dijawab. Jadi untuk mengkonsumsi pil KB tidak harus mengkonsumsinya itu pada hari pertama menstruasi. Bisa mengkonsumsinya pada hari ketiga, hari keempat. Yang jelasnya moms mengkonsumsi pil KB itu pada saat menstruasi. Jadi misalnya seperti pertanyaan Ibu Vina ini, haidnya itu, haid pertamanya itu di hari Jumat. Kemudian Ibu Vina baru ingin mengkonsumsi pil KB itu di hari Minggu. Bisa moms langsung mengkonsumsinya di hari Minggu dengan pil yang warna putih atau pil kosong. Jadi di barisan ini itu moms mengkonsumsinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak, apakah mengganti merek pilnya itu dibolehkan? Sebenarnya tergantung moms saja mau menggunakan pil dengan merek apa, itu terserah moms. Jadi kalau misalnya blister yang pertama dengan merek yang beda itu sudah habis, moms bisa melanjutkan dengan atau menggantinya dengan merek yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, Bu, saya kalau minum pil KB suka saya larutkan dulu, yang salut gulanya yang warna kuning hingga hilang dan berubah putih, karena saya nggak suka manis. Itu pengaruh nggak, Bu? Untuk pertanyaan ini nanti saya cari jawabannya, akan saya tuliskan di kolom komentar kalau saya sudah ketemu jawabannya ya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ternyata masih banyak pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, Bu, mohon dijawab, kalau minum pilnya jam 9 malam terus siang harinya berhubungan, apakah beresiko hamil? Kalau minum pilnya itu jam 9 malam, itu pil yang pertama, bisa jadi sangat beresiko hamil tentunya kalau misalnya itu pil yang pertama. Tapi kalau mom sudah lama mengkonsumsi pil KB-nya, misalnya sudah 15 hari, sudah lewat 10 hari mengkonsumsi pil KB-nya, insya Allah resiko hamilnya itu sangat rendah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu Bidan mau tanya, bagusnya minum pil KB itu pagi, siang, atau malam? Sebenarnya tergantung waktu mom saja sih, karena mengkonsumsi pil KB memang sebaiknya dikonsumsi tepat waktu. Misalnya pada malam hari, misalnya mom biasanya mengkonsumsinya sebelum tidur di jam 10. Jadi untuk pil selanjutnya itu sebaiknya dikonsumsi di jam yang sama. Kalau misalnya pagi, tergantung dari kesempatan moms. Kalau pagi biasanya moms konsumsinya jam 7 ya, harus disesuaikan, sebaiknya di jam 7 pagi seperti itu untuk pil-pil lainnya. Tapi waktu yang bagus menurut saya, tapi ini tergantung moms saja ya, mau mengikuti yang saya sarankan atau tidak, karena setiap orang itu punya kesibukan yang berbeda-beda. Jadi saya sarankan sih sebaiknya mengkonsumsi pilnya itu sebelum tidur. Jadi pada saat sebelum tidur itu kan
tidak sibuk lagi. Jadi tinggal minum pilnya kemudian tidur. Karena biasanya ada juga ibu yang lupa mengkonsumsi pilnya apabila waktu konsumsi pilnya itu di pagi hari. Karena kan pagi hari biasanya ibu-ibu itu sibuk, jadi lupa mengkonsumsi pilnya. Jadi sebaiknya, saran saya sih pada malam hari itu jauh lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau minum pil KB cuma 1 minggu boleh tidak Bu? Soalnya suami kerja di luar kota dan pulang sebulan sekali saja, boleh tidak? Sebenarnya sih itu tidak efektif ya, karena pil KB itu harus dikonsumsi setiap hari, dikonsumsi secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya dikonsumsinya cuma 1 minggu kemudian berhenti lagi, itu tidak akan efektif untuk mencegah kehamilan. Saran saya sebaiknya moms menggunakan suntik KB 1 bulan atau metode kontrasepsi lain seperti kondom misalnya, karena kalau untuk pil itu tidak efektif untuk mencegah kehamilan jika minumnya cuma seminggu atau 2 minggu saja, tidak secara terus-menerus. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi, pil KB ganggu produksi ASI tidak? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan juga bahwa pil KB itu ada yang khusus untuk ibu menyusui. Jadi kandungan hormonnya itu tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bu, waktu itu saya lagi mens sudah mau bersih, terus saya minum pil warna kuning. Hamil nggak ya Bu? Kalau masalah hamilnya, kalau misalnya untuk pertama kali mengkonsumsi pilnya, itu belum efektif ya, pilnya belum bekerja. Tapi kalau baru 1 hari selesai menstruasi, belum masuk ke masa subur. Jadi pertanyaan selanjutnya, Dok, maaf moms, saya ingin menyampaikan saya ini bidan, jadi untuk lebih bagusnya moms panggil saya Bu Bidan saja atau kakak atau adik, karena saya bukan dokter, saya bidan, jadi mungkin kurang tepat kalau moms memanggil atau menyebut dokter, karena saya bidan. Pertanyaannya, aku minum pil KB setelah 1 minggu haid. Gimana tuh Bu? Tolong dijawab. Kalau untuk sebenarnya sih, kenapa moms dianjurkan untuk mengkonsumsi pilnya itu pada saat menstruasi? Karena pada saat menstruasi itu lebih mudah kita mengetahui kita mulai dari mana. Kemudian untuk moms yang tidak menstruasi atau memulai pilnya itu tidak pada saat menstruasi, moms harus pastikan dulu apakah memang tidak terjadi kehamilan. Kalau memang tidak, moms bisa memulainya, mengkonsumsinya. Dan ingat, tetap 7 hari pertama mengkonsumsi pil KB itu harus menggunakan metode kontrasepsi lain atau alat pelindung lain untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi selama 7 hari itu harus menggunakan pelindung. Oke moms, mungkin itu saja dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab dari moms semua. Kalau misalnya moms ingin menanyakan hal lain lagi, mungkin moms bisa klik atau tuliskan di kolom komentar, dan bisa juga DM di Instagram saya dan inbox di Facebook saya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.